Mam, ini kita di pertemuan ketiga mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pertemuan ini sebenarnya melanjutkan dari pertemuan kemarin. Jadi kan kemarin kita membahas otonomi daerah. Hari ini kita mau review sedikit tentang otonomi daerah sama bahas soal yang kemarin. Jadi kemarin kan ada tugas ya, ada 2 tugas. Nah sebenarnya tugasnya ini enggak susah-susah banget sih. Kalau mau dicari bisa lah di buku ada. Terus kalau misalnya mau baca di yang lain mungkin nemu juga nggak apa-apa. Sini masih tentang otonomi daerah. Udah iya udah semuanya udah. Nggak apa-apa, seenggaknya tuh kalau misalnya mau dicari di buku atau dicari mana kan pasti juga dibaca sih. Jadi seenggaknya tuh tahu lah dikit-dikit walaupun mungkin nggak dibaca semuanya. Kemarin kita kan bahas ya otonomi daerah. Nah otonomi daerah kemarin kita udah tahu ya bahwa otonomi daerah itu maksudnya adalah sebuah daerah dia tuh mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahannya sendiri. Pemerintahan di sini maksudnya adalah semacam penyelenggaraan administrasinya, kemudian juga pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan di suatu daerah. Nah, ini dipegang oleh pemerintah daerah tersebut tanpa ada campur tangan secara langsung dari pusat. Artinya daerah mempunyai kewenangan atau hak untuk mengatur anggaran rumah tangganya masing-masing, kemudian juga mengatur kebijakan yang kemungkinan berlaku di daerahnya. Nah, kenapa ada otonomi daerah? Hal ini didasarkan pada bahwa karena luas wilayah Indonesia itu kan sangat besar ya, sangat luas. Indonesia sangat luas. Kemudian kalau misalnya semuanya itu ditangani oleh daerah pusat, maka akan sulit untuk mengembangkan potensi masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Karena kita tahu bahwa setiap daerah di Indonesia itu mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai budaya masing-masing, dan mempunyai potensi masing-masing yang tentunya terkadang antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Nah, pemberian salah satu prinsip dari otonomi daerah ini adalah sistem desentralisasi. Nah, sistem desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi. Artinya kalau sistem sentralisasi ini kan berarti terpusat ya di satu kekuasaannya itu terpusat di pemerintah pusat kayak gitu. Nah, dalam hal ini kabupaten atau wilayah kota itu tinggal melaksanakan kebijakan yang sudah dicanangkan oleh pusat. Tetapi dengan adanya sistem desentralisasi ini, maka tiap-tiap daerah itu bisa mengembangkan potensinya masing-masing. Karena sistem desentralisasi ini merupakan sistem pemerintahan di mana pemerintah daerah ini memiliki kekuasaan untuk mengatur dan juga mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan juga berdasarkan potensi daerahnya masing-masing. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar daerah ini tentunya dapat berpartisipasi dan mempunyai tanggung jawab ya dalam mengatur daerahnya sendiri, sehingga diharapkan nantinya daerah tersebut lebih berkembang. Seperti itu. Nah, kelebihan dari sistem desentralisasi ini adalah yang pertama, masyarakat di daerah ini akan memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, karena memang tidak ada campur tangan secara langsung dari pusat. Kemudian masyarakat juga akan memperoleh kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah. Jadi kalau misalnya nantinya ada penyelenggaraan pembangunan sesuatu akan lebih mudah dikontrol oleh masyarakat. Selanjutnya, berbagai masalah di daerah dapat lebih cepat diselesaikan oleh pemerintah daerah karena tentunya dengan adanya misalnya ada masalah ya kan nggak usah dibawa ke pusat dulu, jadi lebih
singkat, lebih cepat, sehingga diharapkan penanganannya akan lebih cepat selesai. Dan yang terakhir adalah peraturan yang ditetapkan oleh setiap daerah ini dapat disesuaikan dengan kondisi setiap daerahnya. Ini kan tadi bilang bahwa setiap masing-masing daerah di Indonesia itu memiliki potensi yang berbeda-beda, kemudian juga memiliki budaya yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya mau membuat suatu peraturan, ini dapat disesuaikan. Artinya tidak sama rata semua daerah peraturannya sama, enggak, tapi nanti akan disesuaikan tergantung daerahnya masing-masing. Ini tentunya akan lebih menguntungkan rakyat ya, karena lebih lebih bisa mewakili aspirasi masyarakat. Tetapi di samping beberapa kelebihan yang telah kita sampaikan tadi, tentunya sistem desentralisasi ini juga masih memiliki beberapa kelemahan. Nah, di antara kelemahan dari sistem desentralisasi ini adalah kualitas dari partisipasi masyarakat ini beragam. Karena tadi ya, setiap daerah tuh punya potensi masing-masing. Tentunya kualitas sumber daya manusianya juga akan berbeda-beda, sehingga ada kemungkinan setiap daerah otonom itu nanti kemajuannya pun akan berbeda. Jadi misalnya kita lihat di sini di Taiwan sendiri, mungkin daerah Taipei kemajuannya berbeda jika dibandingkan dengan daerah Kaohsiung atau daerah Tainan atau Taichung. Nah, karena apa? Karena memang kualitas sumber daya manusianya itu berbeda-beda. Selanjutnya juga karena nanti potensi tiap daerah tuh juga berbeda-beda. Artinya pendapatan masing-masing daerah karena akan berbeda, sehingga pola pembangunannya pun akan berbeda-beda. Ada yang lebih maju, ada yang mungkin daerahnya agak kurang maju. Jadi kemajuan daerahnya itu tidak merata karena berhubungan dengan keragaman potensi daerah tersebut. Dan akhirnya juga karena tadi setiap daerah bisa membuat peraturan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya masing-masing, maka nantinya juga bisa terdapat ketidaksamaan peraturan antara satu daerah dengan daerah lain. Seperti itu. Ini merupakan beberapa contoh kelemahan dari sistem desentralisasi. Karena memang tidak ada penyeragaman ya, karena semuanya sudah tergantung dari daerahnya masing-masing. Nah, kemarin ada pertanyaan ya, ada beberapa provinsi di Indonesia. Kemarin kebanyakan sudah menjawab benar ya. Jadi ada berapa? Masih ingat jawabannya masing-masing? Iya, Mbak Siti, benar. Ini 34 ya. Di sini saya sudah menulis. Yang ngerasa nggak jawab 34, mungkin ada yang ketinggalan. Yang lebih dari 34 mungkin ada yang double. Ini mulai dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau. Ini beda ya, Riau dengan Kepulauan Riau. Kemudian ada Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Ini masih di daerah Sulawesi juga. Kemudian ada Maluku, dibagi dua, Maluku Utara dan Maluku. Kemudian Papua juga dibagi menjadi Papua dan Papua Barat. Jadi totalnya ada 34. Nah, kemarin kita juga sudah membahas beberapa syarat pembentukan daerah otonom. Artinya sebelum dibentuk daerah otonom, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah syarat administratif, kemudian juga syarat teknis, dan juga ada syarat secara fisik. Jadi tidak serta-merta ketika kita mengajukan saya ingin menjadi daerah otonom, tidak serta-merta kita langsung menjadi daerah otonom, tetapi akan ditinjau terlebih dahulu apakah sudah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Di sini yang pertama adalah syarat administratif. Nah, syarat administratif ini syaratnya daerah yang mau menjadi daerah otonom ini harus mendapat
persetujuan baik dari DPRD-nya maupun dari uh, apa ya gubernurnya, kemudian dari wali kota, dari bupati, sampai ke mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian jadi administratif ini kayak perizinannya gitu ya. Nah, sedangkan syarat teknis ini uh, lebih ke faktor-faktor yang sekiranya akan mendukung jika daerah tersebut menjadi daerah otonom. Artinya seperti keadaan sosial budayanya, kemudian potensi daerahnya, keadaan politiknya bagaimana, kemampuan ekonomi dari daerah tersebut, keamanannya, kemudian bagaimana penduduknya, atau faktor-faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah di wilayah tersebut. Jadi ini lebih ke sumber dayanya ya untuk syarat teknis. Dan yang terakhir adalah secara fisik, daerah yang ingin menjadi daerah otonom ini paling sedikit terdiri dari 5 kabupaten atau kota untuk pembentukan daerah provinsi dan paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten. Jadi minimal punya 3 kecamatan kalau misalnya mau membentuk kabupaten baru, atau minimal terbentuk dari 5 kabupaten atau 5 kota kalau mau menjadi provinsi baru kan. Di samping dari syarat administratif dan juga syarat teknisnya. Nah, tetapi perlu diingat juga bahwa daerah otonom yang sudah dibentuk ini bisa saja nantinya dihapus atau digabungkan dengan daerah lain jika daerah tersebut ternyata tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Artinya misalnya setelah pengajuan dan diterima, pengajuan syarat administratif diterima, kemudian secara teknis juga lolos ya, dan secara fisik oke. Nah, ternyata setelah beberapa tahun berjalan, ternyata secara teknis mungkin dari faktor ekonomi maupun dari sumber dayanya perlahan-lahan tidak memenuhi syarat teknis. Nah, atau kemudian daerah atau daerah kabupatennya itu kemudian nggak jadi, awalnya 5 terus kemudian nggak jadi 5 jadi 4 atau jadi 3. Nah, ini pada akhirnya bisa saja status daerah otonom ini dicabut dan daerah tersebut akan digabungkan dengan daerah lain, seperti itu. Jadi nggak mutlak pasti dia akan selalu jadi daerah otonom, bisa saja nanti dia gagal jadi daerah otonom. Nah, karena tadi kita sudah bahas bahwa pemerintah daerah itu pastinya mempunyai kewenangan-kewenangan ya terhadap pengambilan kebijakan. Oh Mbak, karena tanya daerah otonom itu apa? Nah, ini minggu kemarin kita bahas daerah otonom ya Mbak ya. Jadi daerah otonom itu artinya daerah yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Jadi dia nggak ikut pusat. Ini apa ya? Kayak gimana ya? Kayak semacam provinsi. Jadi tiap provinsi itu kan punya peraturan daerah sendiri-sendiri. Nah, kayak gitu. Ya, jadi ya kegedean ya. Ya, jadi udah dikasih tahu Mbak Siti ya. Jadi kayak daerah otonom itu dia daerah yang mempunyai kebijakan, kewenangan sendiri dalam menyelenggarakan pemerintah daerahnya. Tetapi di sini tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Artinya kebijakannya ini tidak merupakan kebijakan, kemarin kan ada beberapa constraint, ada beberapa batasan ya kebijakan yang tidak termasuk dalam kebijakan daerah otonom itu apa. Misalnya kebijakan apa luar negeri kan nggak bisa ya kalau misalnya kabupaten terus langsung berhubungan dengan negara lain kan nggak bisa, tetap harus melalui pusat. Nah, itu kayak kebijakan luar negeri itu bukan wewenangnya
daerah otonom. Nah, yang wewenangnya daerah otonom cuman kebijakan yang bersifat administratif, kemudian juga kebijakan yang bersifat apa ya, eh, ekonomi, terus kebijakan kepolitikannya seperti misalnya mengadakan pemilihan kepala daerah secara langsung seperti itu. Jadi pemilihan kepala daerahnya nggak tergantung pusat kayak gitu. Ini tadi kewenangan pemerintah daerah. Nah, ini ada kewenangan politik ya. Jadi ini di sini contohnya rakyat diberi kesempatan memilih kepala daerah masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian juga ada kewenangan administrasi. Misalnya pemerintah pusat memberikan dana atau uang kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah ini boleh mengelola untuk kepentingan-kepentingan organisasinya. Artinya misalnya kan sudah dapat anggaran dari pemerintah. Nah, ini mau dipakai buat apa itu udah tergantung apa terserah pemerintah daerahnya. Jadi pemerintah pusat gak ada kewenangan untuk ngatur, oh nanti kamu saya kasih sekian, ini digunakan untuk ini nggak bisa kayak gitu. Tapi ya sudah, pemerintah pusat cuma ngasih dana sekian dan itu nanti yang mengelola adalah urusan dari pemerintah daerahnya. Itu. Jadi seperti pelaksanaan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah ya, itu semuanya sudah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah setempat. Nah, kemarin kita juga sempat membahas tentang partisipasi warga masyarakat ya dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Nah, di sini partisipasi ini bukan sekedar ikut terlibat ya, tetapi juga berperan aktif dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dan peran serta atau partisipasi masyarakat ini pada akhirnya akan sangat menentukan keberhasilan dalam upaya mencapai tujuan bersama, sebab masyarakatlah yang sejatinya memegang kedaulatan tertinggi di Indonesia. Karena bangsa Indonesia sebagaimana yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya, kita yang menganut ideologi Pancasila ya, dimana ideologi Pancasila ini berpaham kerakyatan. Jadi segalanya itu menggunakan jalan permusyawaratan dan menggunakan musyawarah mufakat, di mana semuanya itu berasal dan bersumber dari rakyat. Kita menganut paham demokrasi, jadi dari rakyat untuk rakyat. Jadi masyarakatlah yang sebenarnya berperan penting. Apakah tujuan dari otonomi daerahnya itu sudah tercapai atau belum, ini semuanya tergantung dari partisipasi masyarakat. Jika partisipasi masyarakat itu antusias keinginan untuk berpartisipasinya itu tinggi, maka bisa dibayangkan bahwa otomatis target tercapainya tujuan otonomi daerah itu pun akan semakin tinggi ya. Tapi jika misalnya masyarakatnya kurang berperan aktif, terus masyarakatnya sendiri terhadap suatu kebijakan juga kurang mau mendukung, maka bisa dibayangkan bahwa tujuan dari otonomi daerah sendiri pasti akan tidak tercapai seperti itu. Kemudian juga bisa jadi pembangunan Indonesia secara umum akan mengalami kendala seperti itu. Kita kemarin juga nanya ya, jadi contohnya partisipasi masyarakat itu apa? Nah, ini saya kasih beberapa contoh. Ini juga jawab tentang pertanyaan yang kemarin. Partisipasi masyarakat di sini misalnya partisipasi sebagai peserta didik. Jadi kita sebagai peserta didik ini contoh partisipasi kita misalnya pembentukan pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas, wakil ketua, sekretaris bendahara, dan juga seksi-seksi yang ada di kelas. Nah, kalau misalnya dulu ya waktu masih sekolah gitu, biasanya
sering ya mengadakan pemilihan ketua kelas kayak gitu. Terus kalau itu SD, terus pas udah SMP udah kenal OSIS, SMA udah kenal OSIS, itu juga milih ketua OSISnya siapa kayak gitu, seksi-seksinya siapa saja. Nah, ini merupakan salah satu partisipasi kita dalam uh, apa otonomi daerah, walaupun toh ini sebenarnya uh, nggak langsung berpengaruh ya otonomi daerah gitu, enggak, tapi ini sudah ditanamkan sejak dini bahwa kita menyalurkan aspirasi kita secara langsung seperti itu. Nah, selain partisipasi ini ada juga partisipasi lain. Nah, ini misalnya kerjasama antar warga. Ini nggak cuma antar warga suatu desa, tapi juga uh, mungkin antar warga antar daerah di Indonesia. Jadi kan daerah-daerah di Indonesia kan banyak, walaupun berbeda otonomi daerah, berbeda daerah mempunyai perbedaan peraturan. Nah, ini kalau misalnya kita bekerja sama antar warga juga termasuk salah satu partisipasi kita dalam ikut mensukseskan otonomi daerah. Ini misalnya ada pembangunan jembatan, pembangunan jalan, kemudian mungkin pembangunan waduk atau aliran irigasi. Nah, ini merupakan salah satu bentuk partisipasi warga. Ini partisipasi dalam bentuk tenaga ya misalnya. Nah, ini ada juga partisipasi dalam bentuk buah pikiran, misalnya kemarin sebagai seorang yang terpelajar misalnya, kemudian kita ikut membantu kegiatan, misalnya di situ ada kegiatan mengajar kayak gitu. Nah, ini juga termasuk salah satu partisipasi kita sebagai warga. Dan dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya udah jelas ya. Jadi ini sudah lumayan jelas. Nah, karena ini kan review, sebenarnya ini ada soal latihan yang bisa dikerjakan maksimal. Saya tunggu, ini jam 9:30 ya, karena mungkin ada beberapa yang masih kerja atau ada beberapa yang nggak bisa hadir ya. Iya, ini yang masuk ada Mbak Siti, Mas Rayhan, Mbak Sudarti, Mbak Kiarningsih, sama Mbak Suparmi 5. Sedangkan kita ada 10 ya. Yang izin ke saya 2, Surniah sama Mas Aziz. Iya, jadi 7 ya, 3-nya belum tahu. Ya, Mbak Sriani nggak datang. Iya, ini karena banyak yang nggak datang juga, ini saya tunggu maksimal besok jam 11 malam. Tapi kalau misalnya ngumpulinnya sekarang, maksudnya kalau ngerjainnya hari ini, saya kasih tambahan bonus nilai on time. Kalau misalnya besok nggak saya kasih nilai bonus. Jadi misalnya dapatnya 80, ya udah cuma dapat 80 doang, nggak dapat nilai on time-nya. Tapi kalau misalnya di kumpulan sekarang terus misalnya 80, nah ini nanti akan saya tambahkan dengan nilai on time-nya, nilai kehadirannya. Itu ya. Ini bisa dikerjakan maksimal besok jam 11 malam. Ini bisa langsung dikerjakan di situ, atau kalau misalnya nggak disubmit di situ, mau ditulis juga nggak apa-apa. Kalau ditulis berarti langsung dikumpulkan di FB atau email, nggak masalah. Mau langsung di situ atau dikumpulkan nggak apa-apa. Iya.
Oh iya iya ya mbak. Iya bisa bisa. Uh-uh. Ya jadi on time-nya itu hari ini, kalau misalnya dikumpulkannya besok berarti nggak dapetnya on time gitu aja, cuman dapat nilai benernya doang gitu mbak. Ya sekian.